Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada mahasiswa-mahasiswa semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi di MK Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS ataupun juga berbasis madrasah, gitu ya. Minggu yang lalu sudah ada satu kelompok yang mempresentasikan makalahnya dan sekarang disambung oleh kelompok berikutnya dengan pembahasan konsep manajemen berbasis sekolah. Untuk itu, kiranya kepada yang belum menampakkan wujudnya di video, harap segera tampakkan wujud aslinya dan bersama presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok Alwan. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen dan para mahasiswa yang telah hadir dalam kesempatan Zoom kali ini. Insya Allah hari ini kami kelompok 2 insya Allah akan memaparkan makalah tentang manajemen berbasis sekolah, konsep manajemen berbasis sekolah yang insya Allah akan dibawakan oleh Teh Mupliah. Ya, Teh Mup. Iya, insya Allah. Mangga waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf untuk Pak Mansori, Bapak mohon maaf ya. Soalnya lagi ada acara dulu, jadi nggak apa-apa di mobil ya. Baiklah teman-teman, sebelum mulai, Bapak ya yang itu. Sebelum mulai acara presentasi hari ini, marilah kita membaca ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, kita dari kelompok 2 yaitu mau menjelaskan tentang manajemen ya. Salah ya, bukan Tenovi tapi aku. Oh, iya, namanya maaf, sama maksudnya kelompoknya. itu Teh Suci ya, itu Teh Suci ya Pak, bukan Tenovi. Afwan, soalnya tadi pagi bareng sama Tenovi. Ya, jadi untuk hari ini kita dari kelompok 2 untuk hari ini kelompok 2 yaitu tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Teman-teman boleh dilihat PPT-nya ya. Kita kelompok 2 Mufliha, Metia, Teh Suci sama Alwan. Mungkin yang pertama kita pengertian dari kurikulum itu sendiri ya. Boleh di selanjutnya Pak. Ya, dari pengertian kurikulum yaitu teman-teman boleh dilihat ya. Nih, pengertian. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Sebenarnya teman-teman sendiri udah tahu pengertian kurikulum itu apa, pengertian manajemen mungkin udah tahu, apalagi kemarin bagian pertama banget kurikulum. Jadi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi semua itu kurikulum itu pasti memiliki tujuan buat kebaikan. Dan manajemen sendiri yaitu
segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Dan untuk selanjutnya, teman-teman, sebentar. Boleh slide selanjutnya, Pak? Ya, jadi dapat disimpulkan pengertian manajemen kurikulum yaitu manajemen kurikulum dan program pembelajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Yang kedua, bisa disimpulkan manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama, yaitu baik itu guru, kurikulum yang di sekolah, atau komite untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran. Dan yang ketiga yaitu manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistem dalam rangka mewujudkan ketercapaian kurikulum. Jadi bisa disimpulkan pengertian manajemen kurikulum itu ya teman-teman. Oke, kita next selanjutnya. Ini dia yaitu yaitu tujuan ya ini. Tujuan dari kurikulum itu sendiri yaitu untuk pencapaian pengajaran dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas interaksi belajar mengajar. 2, mengembangkan sumber daya manusia dan maju pada pendayagunaan seoptimal mungkin. 3, pencapaian visi dan misi pendidikan nasional. Yang keempat, meningkatkan kualitas belajar mengajar di suatu pendidikan tertentu. Selanjutnya, ini dari tujuan ya teman-teman, tujuan manajemen kurikulum dan pembelajaran. Jadi semua Oke, untuk selanjutnya boleh dilihat yaitu prinsip manajemen kurikulum, yaitu produktivitas, demokratis, kooperatif, efektif, dan efisien, terus mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Nanti kalau misalnya nggak ada yang ngerti, boleh bertanya aja ya, prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Oke, boleh selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkupnya itu ada 3. Yang pertama, perencanaan. Yaitu perencanaan sendiri di sini, perencanaan kurikulum. Ada 1, perencanaan tingkat pusat. Yang kedua, bahan pembelajaran dari pusat. Kemudian diarahkan kepada sekolah dalam bentuk garis besar pengajaran. Terus yang ketiga itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan itu ada 3 tahap juga. Boleh selanjutnya next. Yang tahap pengajaran. Oke, teman-teman boleh sambil baca ya. Ini tahap pelaksanaan kurikulum itu yang pertama tahap persiapan pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan guru sebelum melakukan proses atau misalnya persiapannya buat besok apa. Dan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran, yaitu ketika guru dalam kelas. Tahapnya seperti apa, jadi bagian yang pendahuluan, misalnya intinya apa, evaluasi pembelajarannya apa. Dan yang ketiga yaitu tahap penutup. Tahap penutup adalah kegiatan yang dilakukan penyampaian materi. Evaluasi. Jadi ketika KBM ada evaluasinya, apa kelebihannya itu. Sudah tuh. Misalnya Silakan yang lainnya barangkali ada komentar. Emang langsung ada ini Pak, pembukaan pertanyaan, maksudnya langsung diajukan pertanyaan. Enggak semuanya dulu gitu Pak presentasi. ke Bang Alwan dulu, Bang Alwan. Materinya masih ada nggak?
Alwan bagaimana? Ya, Temup udah beres. Ya, udah Bang. Silakan Mau untuk dilanjut ke selanjutnya. pertemuan kelima, Teh Suci. Sepertinya pertanyaan dulu deh. Oh, Kayaknya pertanyaan dulu. Ya. Tapi gimana moderator aja boleh? Ya udah, pertanyaan silakan. Pada teman-teman semuanya yang ingin bertanya, mari kita diskusikan bersama. Aku mau nanya. Siapa tuh Teh Mohon maaf Ulan ya? ya teman-teman ya. Iya. Mau nanya. Boleh. Enggak. Baik, terima kasih Temu atas presentasinya. Di sini aku mau bertanya. Tadi kan Temu kan menjelaskan ya, memaparkan tentang ada poin yang prinsip-prinsip manajemen kurikulum dari Prinsip, produktivitas, ada 5. demokratisasi, Iya. kooperatif, efektivitas ya. dan efisien. Teh maaf, Efektif, tolong efisien. dijelaskan Iya. aja apa-apanya terus dicontohkan gitu dari poin yang tadi yang prinsip itu yang kelima. Disimpulkan aja Teh gitu, nggak apa-apa biar jelas aja gitu apa gitu. Terima kasih Temu. Menteri. Ya, terima kasih Ulan. Terima kasih Ulan. Mungkin sebelumnya mohon maaf ya, belum tadi jadi pemaparannya emang sedikit dipercepat. Oke, untuk tadi Ulan yaitu tentang prinsip-prinsip kurikulum. Jadi permintaannya silahkan dijelaskan yang tentang prinsip-prinsip kurikulum ya. Nggak apa-apa Teh, nggak usah dijelasin Prinsip. ini, disimpulkan aja. Ya ada prinsip-prinsip kurikulum. Tadi ada produktivitas ya. Jadi untuk produktivitas sendiri, yaitu hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipandangkan dalam manajemen kurikulum. Jadi untuk produktivitas sendiri, di sini kita sendiri misalnya kalau dalam sekolah, berarti harus pelaksanaannya, pengelolaannya, subjek didik pada posisi yang seharusnya harus biar tujuan kurikulum itu bisa tercapai. Jadi harus produktivitas. Untuk yang kedua yaitu kooperatif. Untuk kooperatif sendiri, semua pihak yang tergabung dalam misalnya manajemen kurikulum itu sendiri, berarti harus kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Jadi manajemen kurikulum agar tercapai dengan baik, ya kita sebagai pelakunya harus kerjasama. Untuk efektivitas dan efisiensi, itu harus yang penting untuk mencapai tujuan kurikulum, harus memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat mengarahkan dan untuk mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Yaitu harus dilaksanakan manajemen kurikulum untuk memberikan hasil kurikulum yang lebih efektif, efisien, dan maksimal dalam memperdayakan berbagai sumber daya maupun komponen kurikulum. Teh Ulan? Iya. Mohon Iya, maaf Teh. kedengaran suaranya kedengaran? Kedengeran Teh, kedengeran jelas. Jadi produktivitas, demokrasi, kooperatif, efektivitas, dan efisiensi yaitu harus ada ketika kita dalam manajemen kurikulum. Kalau misalnya tidak ada prinsip ini, berarti manajemen kurikulumnya bisa tidak tercapai tujuannya, bisa gagal walaupun misalnya tercapai tapi tidak seutuhnya. Jadi prinsip ini sendiri harus dilaksanakan. Tidak boleh satu sama lain tidak ada. Gitu Teh Ulan. Terima kasih Teh Mu. Ya, mungkin untuk lebihnya nanti Bapak dosennya ya yang mohon maaf kekurangannya Teh. Iya Teh, nggak apa-apa. Makasih. Ya. Masih bisa nggak? Baik, terima kasih kepada penanya yang pertama, Teh Ulan. Jadi, Teh Ulan bertanya tentang prinsip manajemen. Tadi kata Temu secara garis besarnya ketika melaksanakan manajemen,
maka harus dilaksanakan juga prinsip-prinsipnya. Gitu Temut ya. Mangga untuk pertanyaan selanjutnya. Aku mau bertanya ya, Mangga Alda. Pak Alwan. Kan tadi Oh iya, silakan Teh Alda. di situ ada perencanaan. Terus kan perencanaan kurikulum dibedakan menjadi dua, yakni tingkat pusat dan tingkat dilaksanakan oleh sekolah. Terus kan yang ke satu, perencanaan tingkat pusat meliputi tujuan pendidikan, bahan pelajaran dalam tujuan pendidikan terdapat TIU dan TIK. Nomor 2-nya bahan pembelajaran dari pusat kemudian diserahkan kepada sekolah dalam bentuk garis besar program pengajaran GBPP, perencanaan yang harus dilakukan sekolah. Maksudnya itu apa ya kedua itu? Bisa dipaparin nggak? Teh Alda, udah? Oh, jadi itu nanya tentang perencanaan. Iya. Oh iya, Perencanaan oke. kurikulum. Langsung jawab aja ya. Jadi untuk perencanaan kan di sini ada dua, yakni tingkat pusat, yaitu yang dilaksanakan oleh sekolah. Nah, tingkat pusat itu meliputi pendidikan, bahan pelajaran, yaitu TIU dan TIK. Bahan pembelajaran dari pusat kemudian diserahkan kepada sekolah dalam bentuk garis-garis besar program pengajaran. Sebentar. Teh Alda, boleh Iya. ulangi nggak pertanyaannya tadi apa? Iya, jadi yang dimaksud kedua itu apa? Gimana gitu maksudnya yang nomor kan itu yang mana? perencanaan tingkat pusat sama yang di perencanaan tingkat pusat sama bahan pembelajarannya. Oh ya. Oke. Maaf ya. Agak terganggu. Oke, perencanaan tingkat pusat tadi kan meliputi tujuan pendidikan. Jadi kita itu pendidikan itu tidak berini dari sekolah aja, tapi ada dari misalnya dari kabupaten atau misalnya dari provinsi. Kalau misalnya sekarang aja SMA kan ininya ke provinsi ya, untuk misalnya kurikulum apanya itu ke provinsi. Jadi untuk GBFF garis besar program pengajaran itu sendiri, perencanaannya kita harus melalui, tidak bisa sendiri. Itu Teh Alda. Jadi perencanaannya gitu. harus berpusat harus bertingkat pada pusat. Tidak bisa kita sendiri dari sekolah, tapi harus ada kayak persetujuan gitu dulu. Itu Teh Alda. Oke. Makasih, Mu. Ya, sama-sama. Iya Teh, maaf ya. Mangga yang ingin menambahkan ada? Bang Kalau tidak Alwan, ada, boleh misalnya ada yang menambahkan, karena ini untuk manajemen kurikulum sendiri di sekolah-sekolah mungkin banyak berbeda. Jadi mungkin yang di sekolahnya ada yang mau atau gimana, boleh sistemnya, boleh diceritakan atau boleh menambahkan. Ya, mangga yang ingin menambahkan semuanya. Kalau tidak ada berarti langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pak, atau enggak kita langsung lanjut ke yang Teh Suci, yang kelompok satu lagi. Oh, kelompok satu lagi. Yang materi kedua. Gimana Teh Suci? Teh Suci. Sepertinya lagi ke belakang dulu ya. Teh Nopi, Teh Wulan, Teh Ayu, Teh Alda boleh kalau misalnya mau menambahkan silakan. Tadi emang manajemen kurikulum itu intinya manajemen yang ada di sekolah, tapi tidak bisa manajemen tidak bisa semau sendiri gitu loh, harus ada. Teh Suci.
Teh Suci siap yang materi kedua? Insya Allah siap. Itu materinya Ya, udah. silakan. Bang Alwan silakan. Ntar ya, izin minum dulu. Ya, terima kasih kepada Temop yang udah memaparkan materi pertemuan ke-4. Untuk selanjutnya, insya Allah materi yang ke-5 akan dijelaskan oleh Teh Suci. Teh Suci. Yang temok itu yang keempat, yang kelima. Itu yang keempat. Yang ke-5. Suci yang ke-4 ya. Iya. Teh Suci akan memaparkan penjelasan pertemuan ke-4. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 pilar manajemen sekolah. Silahkan dibuka PPT-nya yang sudah dikirim. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian MBS. Apa sih MBS itu? MBS adalah manajemen berbasis sekolah. Bisa disingkat dengan MBS. MBS tersebut adalah proses pengelolaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan, memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, dan mendorong pengembalian putusan. Bukan yang itu, Pak. Yang hijau, yang baru dikirim. Yang itu salah. Keputusan partisipatif secara langsung semua komponen seperti warga sekolah, ya, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Dalam penerapan MBS berjalan menerapkan 7 pilar. Jadi di MBS itu ada 7 pilar. Yang pertama itu manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah. Pengaturan kurikulum sendiri atau pembelajaran yang meliputi kegiatan merencanakan, mengelola, organisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum dalam pembelajaran di sekolah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah. Contohnya itu fokus pembelajaran yang masih berbasis kognitif dan cenderung menekankan pada otak kiri. Mengevaluasi pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru dan kurang memperhatikan kebutuhan, permasalahan, dan kesiapan belajar anak. Dan mengevaluasi suasana pembelajaran yang belum kondusif untuk mengoptimalkan potensi anak. Serta peserta didik mengalami kejenuhan, merasa kebosanan, tidak fokus, mengantuk, dan cenderung mengalami emosional ketertekanan. Itu salah satunya adalah tugas kurikulum untuk mengevaluasi masalah-masalah yang ada di sekolah. Selanjutnya yang kedua, manajemen peserta didik berbasis sekolah. Manajemen peserta didik berbasis sekolah itu adalah pengaturan peserta didik yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan peserta didik sekolah. Lalu yang ketiga, manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan berbasis sekolah. Itu mengatur pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi kegiatan merencanakan, sama mengevaluasikan program kegiatannya. Lalu manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah. Yang kelima itu manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah. Untuk apa sih ada manajemen sarana dan prasarana? Yaitu untuk mengatur sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan sekolah. Seperti misalnya ada kegiatan 17 Agustusan, salah satunya itu ada kegiatan keagamaan, salah satu sarana dan prasarana itu manajemen itu untuk mengadakan barang-barang yang dibutuhkan untuk kegiatan sekolah.
seperti perencanaan pengadaan, pendistributian, pemeliharaan dan perawatan, inventarisasi dan penghapusan. Pemeliharaan dan perawatan itu misalnya ada barang-barang di sekolah yang butuh pemeliharaan dan perawatan itu maksudnya ke manajemen sarana dan prasarana. Pokoknya kalau manajemen sarana dan prasarana itu yang mengatur peralatan dan sarana sekolah, yang memeliharanya, yang mengadakannya gitu. Selanjutnya manajemen pembiayaan berbasis sekolah, yaitu pengaturan pembiayaan yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatannya dalam pembiayaan di sekolah. Lalu manajemen budaya dan lingkungan berbasis sekolah. Manajemen budaya dan lingkungan berbasis sekolah ini yaitu pengaturan budaya dan lingkungan yang meliputi kegiatan merencanakan sama mengevaluasi dan program kegiatan kebudayaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Karena biasanya kalau ada acara-acara di sekolah budaya itu kayak perpisahan gitu ya, ada tarian apa, itu biasanya masyarakat pun diikut libatkan kayak jadi penonton atau menonton kebudayaan yang diadakan di sekolah itu ada manajemennya, budaya dan lingkungan berbasis sekolah. Dari presentasi dari saya tentang manajemen berbasis sekolah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.